Baik, selamat datang di episode perdana pada podcast Kabar Kampus Keliling Dunia. Bersama saya Uci dan hari ini di episode perdana kita akan berbagi cerita dari negeri seberang, negeri tetangga kita yang paling dekat, yaitu bersama teman kita yang saat ini menempuh pendidikan di Malaysia. Bersama kita saat ini sudah hadir Kakak Rizal Rahmanto. Selamat malam Kak Rizal. Oke, selamat malam Kak Uci. Iya, Kak Rizal. Jadi ini episode Mm-mm. pertama kami di Kabar Kampus Keliling Dunia nih. Jadi Kak Rizal ini salah satu anggota Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia ya. Betul. Khususnya di kampus mana Kak Rizal? Oke, saya kebetulan di PPI, yaitu di University Science Malaysia, atau biasanya kita sebutnya itu USM. Oke, dari USM. USM kalau di Malaysia itu di mana, Kak? Nah, USM ini tuh dia tuh letaknya di Malaysia sisi barat, yaitu Semenanjung Malaysia, lebih tepatnya itu di Pulau Pinang, atau kita sebut lagi itu Penang. Penang. Oh, yes, Penang, Pulau Pinang. Baik, Kak Rizal ini mahasiswa S2 ya. Betul. Di jurusan apa, Kak, di USM? Oke, kalau saya sekarang sedang belajar di program studi Southeast Asian History, School of Humanities atau PPIK kami sebutnya Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan di main kampus yaitu di Penang. Siap. Tapi sebelumnya kuliahnya di mana, Kak? Sebelum di Malaysia ini? Sebelum di Malaysia, saya kebetulan S1-nya itu di Universitas Gadjah Mada di Jogja, lulusnya tahun 2020. Oke, berarti 5 tahun kemudian langsung lanjut ya. Ini Ya, kuliahnya, betul. kuliahnya dapat sponsor nggak nih atau pribadi Kak? Alhamdulillah dapat bantuan beasiswa dari LPDP. Jadi untuk mendaftar dan bersekolah di USM. Siap, wow keren LPDP ya. Nanti berarti harus berbagi tips sama penonton kita di Kabar Kampus Keliling Dunia nih untuk bisa dapetin LPDP sponsor untuk mahasiswa S2. Gimana Kak tuh tipsnya untuk LPDP ini bisa lolos? Oke, kalau untuk tipsnya tuh mungkin yang pertama dan paling utama tuh niat dan mau mendaftar. Karena kalau kita nggak niat dan kita nggak mau mendaftar, pasti kita bakalan gagal. Karena niatnya aja tuh nggak ada, gimana kita mau keterima gitu. Terus untuk berikutnya tuh paling kita harus ngikutin semua persyaratannya, baik itu masalah dokumen, IELTS, persyaratan nilai, terus apa namanya pemilihan kampus, dan persiapan tes tulis juga, persiapan tes bahasa Inggris, dan juga sampai wawancaranya. Jadi kayak semuanya itu harus benar-benar dilatih dan juga banyak discuss dengan teman-teman LPDP yang sudah awal di LPDP sebelumnya dan juga harus benar-benar dipersiapkan dengan matang supaya apa yang kita lakukan itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kayak gitu Kak kira-kira. Wow, keren. Jadi emang harus ini ya, udah harus dipersiapin jauh hari dan yang paling penting tadi niatnya itu loh yang harus diutamakan. Betul. Nah, oke. Jadi Malaysia, milih Malaysia kenapa nih? Kenapa nggak kampus lain gitu? Oke, sebenarnya itu ya Kak ya kalau boleh jujur, waktu itu tuh Mm-mm, saya pilihannya tuh dua negara di mm-mm, Malaysia dan Singapura. Cuman uh, alasan pilih di Malaysia ini karena dia itu lebih dekat secara budaya dan juga lebih dekat secara apa namanya bahasa juga dan juga budaya di kampus, lingkungannya kampus tuh masih mirip-mirip lah dengan Indonesia kayak gitu. Apalagi di Malaysia itu juga banyak kan apa namanya masyarakat Indonesia yang tinggal di Malaysia. Jadi kita tuh sebagai pendatang, sebagai orang Indonesia yang baru, yang mungkin apa namanya mau belajar di luar negeri, rasa nyaman, rasa di rumah sendiri kayak gitu. mm-mm. Karena banyak ya. Ada berapa Tuh. banyak tuh anak Indonesia di USM? Kalau di USM itu ada ratusan Kak, apalagi di USM ini kan dia sifatnya itu ada apa namanya
yang undergraduate dan juga postgraduate ya. Kebanyakan itu justru yang di USM ini yang anak-anak yang postgraduate seperti itu. Jadi Mm-mm. banyak yang nyambi kerja ataupun ada kegiatan lainnya di luar akademik. Nah, di USM ini apalagi kan dia ini ada apa namanya program by research. Jadi dia tuh cuman Mm-mm. cuman apa namanya cuman research atau cuman penelitian aja di kampus. Jadi banyak mahasiswa Indonesia juga yang mengambil program tersebut sehingga mereka bisa nyambi dengan kerja atau kegiatan lainnya. Cuman kalau saya pribadi sih ambil yang coursework jadi harus masuk ke kelas kayak gitu. Mm-mm. Berarti nggak bisa nyambi dong kayak yang lain. Iya, nggak bisa. Nggak bisa Jadi ya. full harus di Mm-mm. kelas. Organisasi juga nggak bisa ngikutin gitu. Kalau organisasi alhamdulillah masih Mm-mm. bisa karena apa namanya kalau organisasi kita bisa manage waktunya itu dengan baik ya karena apa namanya kalau organisasi kan yang diikutin juga yang ikut juga mahasiswa-mahasiswa jadi saling paham lah oh masih ada kesibukan di akademik oh bisa di apa namanya di adjust waktunya kayak gitu cuman alhamdulillah sejauh ini masih aman kalau menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Oke, wow, keren. Target selesai berapa lama nih? Hmm, insya Allah kalau dari programnya itu dia hanya 3 semester Kak. Jadi kita Mm-mm. dua semester itu kita di kelas coursework seperti biasa, kelas biasa. Terus 1 semesternya itu untuk full penelitian disertasi. Nah uniknya kami itu nyebut apa namanya penelitian S2 itu sebagai disertasi seperti itu. Jadi Mm-mm. mungkin ini agak berbeda dengan di Indonesia yang nyebutnya Iya, tesis ya, kayak gitu. benar-benar. Mm-mm. Jadi berarti targetnya 3 semester, sponsornya juga 3 semester dari LPDP. Insya Allah, mohon doanya. Amin, semoga bisa selesai tepat waktu deh. Nah, soal Malaysia yang dipilih nih, pertama kali ke Malaysia sejak sejak lolos LPDP ini, sejak kuliah di sana. Betul, sejak lolos PDP itu pertama kali ke Malaysia, pertama kali ke Pulau Pinang. Tapi udah banyak ini dong, udah banyak jalan, udah berapa lama kok di situ? Udah jalan kemana aja nih? Kalau di Pulau Pinangnya tuh jujur ya Kak ya, saya Mm-mm. keliling deket-deket kampus saja karena Pulau Pinang itu kan kecil ya dia. Jadi apalagi dia tuh agak terasing dari apa mainland semenanjung Malaysia. Jadi kemana-mananya ini lumayan deket. Jadi paling kalau di Pulau Pinang ini karena dia itu pulau dan dia ini banyak pantainya, paling ke Pantai Batu Feringhi itu yang mungkin paling terkenal ya Batu Feringhi itu karena jadi destinasi turis mancanegara ketika mereka berkunjung ke Pulau Pinang atau ke Georgetown. Nah, Georgetown ini tuh karena dia tuh perpaduan unik antara budaya Melayu, Cina dan juga budaya India. Jadi apa namanya banyak bangunan-bangunan dan juga spot-spot yang bagus lah buat foto atau buat belajar juga banyak tempat-tempat yang ikonik khasnya Pulau Pinang ibaratnya seperti itu. Terus paling Oke. yang lain tuh ada kayak apa namanya? Oh, di Queens Bay. Jadi Queens Bay itu tuh dia pantai juga, tapi dia ini masih deket dengan USM. Jadi kayak kalau kita misalkan lagi stres, butuh istirahat dari ke akademik atau butuh penyegaran setelah belajar, kita mainnya ke Queens Bay nih buat apa namanya lihat laut, lihat kapal lewat atau lihat lalu lalang orang kayak gitu. Oh, Mm-mm. Menghempaskan semua kegelisahan dari kampus ya. betul. Oke. Oh, berarti di sana dominan pantai ya wisatanya karena namanya juga pulau ya. Berarti Betul, banyak betul. banyak pantainya. Oke, kalau biasanya nih yang merantau ke negeri orang tuh biasanya yang Mm-mm. dirindukan itu makanan di kampung kita. Nah, di sana Mm-mm. gimana makanannya? Sama nggak seleranya dengan yang di kampung sebelumnya? Kalau makanan secara umum tuh aman-aman aja ya, cocok di lidah Mm-mm, saya, mm-mm, alhamdulillahnya. Apalagi di Pulau Pinang itu kan, kalau di Malaysia tuh terkenal banget makanan-makanan yang enaknya kayak gitu. Paling mm. yang paling wajib untuk dicoba tuh pasti nasi kandar ya, karena nasi kandar ini tuh kayak makanan wajib ya wajib kalau kita berkunjung ke Pulau Pinang atau ke Malaysia kayak gitu. Nasi kandar itu tuh sebenarnya mirip-mirip dengan nasi Padang, cuman
menurut saya pribadi dia tuh lebih berkuah. Jadi kayak bener-bener kuah. Segala jenis kuah tuh dicampur jadi satu dalam satu piring atau satu bungkus nasi kandar tersebut. Terus kita bisa bebas pilih menu apa yang mau apa namanya yang mau kita coba. Biasanya itu ada ayam, sotong, seafood-seafood yang lain dan juga ada daging kayak gitu. Jadi kita bebas memilih dan juga merasakan apa ya campuran-campuran kuah tadi yang menurut saya tuh unik rasanya tapi masih cocok lah buat lidah orang Indonesia kayak gitu. Gitu. Jadi aman ya makanannya berarti nggak membuat rindu makanan ibu Oh, itu atau pasti sih. tetap ya berarti. Tetap, tetap, Oke, tetap. iya. Nah itu tadi yang ini ya, yang enak-enaknya udah dicerita. Selama di Penang ada masalah, ada kendala nggak yang dihadapi selama di sana, Kak Rizal? Masalah yang besar banget itu nggak ada sih sebenarnya Mm-mm. karena kita kuliah kan juga enjoy udah diniatin belajar udah diniatin berangkat ke Malaysia buat belajar untuk cari pengalaman baru menuntut ilmu cuman paling kendalanya itu kalau misalkan apa namanya kalau misalkan kita belajar apalagi kan saya itu belajarnya itu full pakai bahasa Melayu ya Kak jadi apa namanya kadang itu ada beberapa kosakata yang kita tuh Mm-mm. nggak ngeh nih apa nih artinya atau Mm-mm. misalkan kayak kata bahasa dalam bahasa Indonesia tuh ada cuman ternyata artinya beda kayak misalkan kapan hari itu ketika saya belajar tentang metode penelitian itu tuh ada kata apa namanya banci ya. Kan kalau kita sebagai orang Indonesia tuh banci itu artinya waria seperti itu cuman ternyata di Malaysia tuh artinya sensus penduduk kayak gitu jadi kayak oh Jauh banget. iya kan kayak saya langsung kayak oh oke sensus penduduk. Jadi saya harus apa namanya memahami itu lebih dalam kayak gitu. Terus ada lagi mungkin kata yang kayak dijemput. Nah, dijemput hadir. Dijemput hadir tuh selama ini tuh saya berpikiran dijemput hadir itu berarti oh mungkin kita akan dijemput satu-satu dari rumah ke rumah kayak gitu. Ternyata maksudnya dijemput hadir tuh diundang secara keseluruhan kayak gitu. Jadi kayak semua dijemput hadir berarti semua diundang untuk ikut hadir Biar kayak gitu. oh gitu. Jadi penyesuaian bahasa itu mungkin jadi salah Mm-mm. satu kendala juga ya buat Mm-mm. belajar. Oh gitu. Jadi bahasa ya. Selain bahasa mungkin apa gitu yang Selain jadi kendala? bahasa, Mm-mm. mungkin ini sih, apa namanya, waktu. Nah, karena Oke. di Malaysia ini tuh agak unik ya, dia itu letaknya itu sebenarnya WIB atau waktu Indonesia Barat, cuman dia ini Mm-mm. masuknya ke GMT +8. Jadi waktunya Mm-mm. itu agak lebih cepat dibandingkan WIB kayak gitu. Karena saya di Jawa Timur itu pakainya apa GMT +7, sedangkan biasanya GMT +8, kadang kaget nih. Mm-mm. Misalkan kayak apa bangun pagi sholat subuh Mm-mm. udah jam 7 pagi. Nah, Mm-mm. kalau di Jawa biasanya jam 7 pagi itu kan udah terang benderang ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. di sana justru jam 7 pagi itu masih gelap gulita Gelap. kayak gitu. Subuh Gelap. gitu kalau di Iya, kita iya, ya. betul. Gelap Mm-mm. banget dan bahkan mungkin matahari itu belum terbit jam 7 pagi. Terus apalah nah itu kan juga pasti berpengaruh dengan waktu sholat yang lainnya kan. Kayak misalkan kita Mm-mm. biasa sholat Jumat itu pukul 12 di sana baru Mm-mm. setengah dua, jam 2 tuh baru mulai sholat Jumat. Terus maghribnya Gitu. pun juga jam setengah 8 dan juga isanya pun jam 9 kayak gitu. Jadi Mm-mm. penyesuaian waktu ini tuh juga jadi salah satu kendala juga sih di awal-awal. Cuman semakin ke sini semakin oke lah Ya. bisa di apa namanya sesuaikan. Mm-mm. Oke. Kita kembali ke kampus ya. Hmm, Mm-mm. Pengalamannya di kampus gimana nih? Mungkin kita mulai dari dosen-dosennya dulu nih. hmm. Ada dosen yang selama ini ada dosen yang ini enggak, yang difavoritkan atau mungkin kebalikannya ini banget ketemu sama dia. Istilahnya Ah, kita dosennya killer gitu kalau di Indonesia. oh Gimana? kalau kalau dosen tuh sebenarnya aman-aman aja Kak. Mm-mm. Semuanya tuh alhamdulillah baik-baik dan juga care. Mm-mm. Karena apa ya? Karena mereka juga paham kan bahwa yang dihadapin itu mahasiswa S2, jadi Mm-mm. mahasiswa master yang udah bisa diajak untuk berbincang, berdiskusi kayak gitu. Nah, kalau dosennya itu bahkan tuh mereka tuh antusias kayak gitu. Kalau misalkan ada mahasiswa yang mau belajar apa namanya sejarah di Malaysia, khususnya di Pulau Pinang itu dengan menggunakan apa namanya bahasa Melayu tadi, karena Mm-mm. sangat jarang. Karena biasanya itu program-program lain itu menggunakannya bahasa Inggris kayak gitu. Cuman beberapa jurusan tuh masih menggunakan bahasa Melayu. Nah, terus ketika mereka tahu saya dari Indonesia,
Itu tuh kadang-kadang tuh kayak diminta jelasin nih, misalkan di Malaysia tuh sejarahnya begini. Kalau di apa namanya di Malaysia tuh kayak di Indonesia kayak gini kayak gitu. Jadi kayak misalkan ada case-case khusus ataupun ada materi-materi khusus, saya bahkan sama dosennya tuh diminta buat jelasin kasus-kasus ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia tuh kayak gimana. Jadi kayak jadi perbandingan Hmm. buat belajar dua negara kayak gitu. Oh gitu. Emang jurusannya emang sejarah ya, Iya iya Kak, betul. sejarah Asia Tenggara. Nah, berarti membandingkan dua negara begitu antara Indonesia dengan Malaysia. Sejauh Eh, ini ada ini enggak, maksudnya kendala enggak untuk menyampaikan itu ke dosen-dosennya? Mungkin sejauh ini nggak ada, alhamdulillahnya nggak ada karena eh, dosennya tuh sangat open minded buat Mm-mm. berdiskusi dan berbincang lebih lanjut terkait semua materi ataupun terkait semua apa namanya pengetahuan baru seperti itu. Saya pun juga akhirnya paham apa yang dijelaskan oleh dosennya dan juga alhamdulillah dosen juga paham dengan apa yang saya jelaskan seperti itu. Misalkan dalam presentasi ataupun dalam apa namanya tulisan isai ataupun dalam diskusi-diskusi biasa seperti itu. Jadi alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti lah ibaratnya. Intinya dosennya aman lah. Kalau saya bertanya yang lebih ini nih, yang Hmm, lebih dalam, perbandingan antara dosen di sana dan hmm, dosen-dosen di sini gitu. hmm. Gimana pengalamannya di S1 gitu? Oke, kalau pengalaman mungkin ini nggak bisa digeneralisir ya. Disclaimer dulu Mm-mm, ya di semua mm-mm. kampus ya. Karena Siap. saya akan jelasinnya juga berdasarkan apa yang saya alami ketika S1. Mm-mm, Eh, Kalau di S1 itu mungkin ini ya. Dosen tuh kadang nggak kenal mahasiswanya kayak gitu. Nggak semua dosen tuh kenal mahasiswanya karena jumlah S1 pasti juga lebih banyak daripada S2 kan. oke. Mungkin kayak kita harus apa namanya kenalan terlebih dahulu. Kalau misalkan bikin janji temu itu juga harus apa namanya agak susah seperti itu. Mm-mm, Harus apa namanya menghubunginya tuh harus kayak jauh-jauh hari kayak gitu. Nah, kalau di kampus saya di USM sekarang itu saya merasa kayak lebih fleksibel dengan dosen. Ya kita sadar bahwa kita mahasiswa dan mereka dosen, tapi kita tetap sopan dengan mereka. Kayak misalkan kita mau bikin janji temu oh jam segini, berarti kita harus jumpa sama dosen dan tepat waktu dan udah nggak boleh diotak-atik nih dosennya pun juga nggak boleh apa namanya nggak bisa buat cancel tiba-tiba kayak gitu. Terus apa namanya dan, dosennya nih aktif buat nge-approach kita juga. Mereka juga kenal nama-nama kita. Jadi kayak mm-mm, pendekatannya itu lebih menurut saya lebih apa ya lebih dekat dibandingkan ketika S1 dulu. iya. Cuman kalau masalah apa namanya eh masalah di kelas itu sama-sama ini ya, sama-sama profesional untuk Mm-mm, mengajar, sama-sama apa namanya mereka memberikan materi, mereka memberikan apa namanya ketika ditanyain juga menjawab dengan maksimal seperti itu. Jadi mungkin perbedaan yang paling apa namanya antara kedekatan mahasiswa dan dosennya itu yang agak berbeda menurut saya. Ya mungkin karena masih di S1 ya, di S2 di Indonesia juga mungkin udah kayak gitu karena mahasiswanya kan cenderung terbatas tuh dalam satu kelas ya ya. Oke, Rizal, kita lanjut terkait dengan kuliahnya di sana, supporting dari teman-temannya yang di PPI gimana tuh untuk Rizalnya secara pribadi? Oke, kalau apa namanya kuliahnya tuh alhamdulillah aman-aman aja semuanya. Kayaknya ini positif Mm-mm, vibes banget ya. Cuman mm-mm, alhamdulillah emang bener-bener aman. Teman-teman PPI pun juga banyak memahami kita posisi kita bahwa di sana tuh kita apa namanya berangkat dari Indonesia ke sana tuh buat kuliah, bukan buat main-main atau buat wisata doang. Jadi mm-mm, ketika misalkan kita ada kegiatan, harusnya di organisasi ada kegiatan A, cuman saya mm-mm, ada kelas kayak gitu, mereka mm-mm, paham bahwa oh iya ada kelas, berarti mm-mm. harus diutamakan pendidikannya kayak gitu. Jadi Yes. hal-hal kayak gitu menurut saya sebagai bentuk support yang Mm, penting kayak gitu mm-mm. sebagai untuk kita apa namanya eh, menjalankan pendidikan dengan baik dan juga menjalankan organisasi dengan baik seperti itu. Berarti PPI-nya support banget ya. Beruntung Rizal bergabung dengan PPI di USM berarti. Tuh. Mm-mm. Oke, terkait ini,
terkait kampusnya. Mm-mm. Di jurusan sejarah itu nggak apa-apa dong gali-gali dikit, siapa tahu yang nonton Boleh. bisa sambil belajar sejarah nih, sejarah Asia Tenggara lewat Rizal sedikit aja, Hmm. materinya, kurikulumnya gitu. Oke, jadi Mm-mm, oke. Saya saat ini kan sedang belajar di jurusan Sejarah Asia Tenggara, Southeast Asian mm-mm, History di School of Humanities, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan USM, University Science Malaysia. Di mm-mm, sana, secara keseluruhan sampai akhir programnya itu saya belajar mata kuliah, 5 mata kuliah, maaf, lima mm-mm, mata kuliah mm-mm, dengan satu disertasi. mm-mm, 5 mata kuliah ini wajib plus satu mata kuliah apa namanya wajib mahasiswa internasional. Untuk jadi totalnya ada 6 mata kuliah dan satu disertasi. Untuk mm-mm, yang mata kuliah di sejarah itu saya belajar tentang pertama sejarah Asia Tenggara tentunya, terus saya juga belajar sejarah politik, sejarah sosial ekonomi, terus saya juga belajar tentang intellectual history dan juga saya mm-mm, belajar tentang metode penelitian kayak gitu. mm-mm, Terus ada satu apa namanya mata kuliah khusus untuk mahasiswa internasional, yaitu saya akan belajar tentang eh, budaya Melayu dan juga budaya Malaysia dan bahasa Melayu. Jadi kami mm-mm, diajarkan tentang apa namanya ya budaya Malaysia itu seperti apa, seperti itu perpaduan antara Cina, India dan Melayu seperti itu dan juga bagaimana mereka berdinamika, berkolaborasi antar sesama masyarakatnya seperti itu. Kita belajar bahasa Melayu di situ juga dan apa namanya kelasnya ini, kelas-kelas yang saya ikutin itu kebanyakannya itu hybrid semua sistemnya. Jadi kadang dosennya minta online, kadang dosennya mm-mm, minta offline kayak gitu. Jadi apa namanya pasti tapi sudah pasti diberitahu sebelumnya akan online atau offline seperti itu. Bahkan mahasiswa kami itu khususnya di program studi saya itu kebanyakan juga mereka itu tidak tinggal di Pulau Pinang seperti itu. Jadi ada yang tinggal di Kedah, ada yang tinggal di Selangor, ada bahkan ada yang tinggal di Sabah, ada yang tinggal di Qatar juga, bahkan ada yang di Cina juga. Jadi kayak mereka apa namanya kalau misalkan ada kelas offline, ya nanti berkumpul lah di apa namanya di USM untuk menerima pelajaran secara offline. Jadi kayak bolak-balik kayak gitulah ibaratnya. Cuman kalau saya pribadi mm-mm, memilih untuk tinggal di USM supaya lebih fleksibel untuk ke mm-mm, kelasnya. mm-mm. Terus nanti setelah mengikuti semua mata kuliah itu tadi, ujungnya nanti akan mengerjakan disertasi yang akan dikerjakan selama 1 semester. Semester itu ya. Wow, keren. Sejarah Asia Tenggara Hmm. plus diminta untuk eh, memprogram mata kuliah mahasiswa internasional, diminta untuk belajar budaya Melayu dan bahasa Hmm, Melayu. Oke, betul. terkait kurikulumnya, kalau kita kan kalau di Indonesia ini saya selalu ngebanding-bandingin sekalian untuk Hmm, hmm, mencari hmm. nih kesamaan perbedaannya juga. Kalau di kita kan, kalau kita bicara kurikulum, intinya biasanya saat ada istilah profil lulusan, kalau selesai harus jadi seperti ini nih. Pokoknya kalau selesai mahasiswa untuk program studi ini, bayangannya akan jadi seperti ini. Kalau Hmm, tadi dari sekian mata kuliah plus disertasi yang tadi, secara umum, hmm, luaran dari program studi atau jurusan yang Karisal pilih itu apa nih? hmm. Bayangannya seperti apa nanti? Oke, kalau secara bayangan, secara umum tentunya karena kita itu sejarah, pasti menjadi Mm-mm. seorang sejarawan atau peneliti sejarah seperti itu. Jadi kita akan di apa namanya luarannya itu akan tentu akan banyak menulis, ya, tentunya Mm-mm. menulis buku atau membuat konten ataupun apa namanya semua hal yang berkaitan dengan sejarah. Terus juga apalagi kalau di peringkat master, mungkin kalau di Indonesia sudah bisa menjadi dosen ya atau pensyarah ya kami sebut Mm-mm. untuk mengajar di universitas-universitas itu. Terus apa namanya kami juga apa namanya di apa ya untuk menjadi seorang yang eh, peneliti tadi dan juga kita Mm-mm. juga bisa berkecimpung di dunia arsip atau Oke. arsiparis kayak gitu. Kenapa? Karena kita sejarah, jadi
kita tuh bermainnya dengan arsip. Jadi arsip-arsip apa namanya arsip-arsip kolonial, dokumen-dokumen lama seperti itu kami pelajarin juga dan kami juga bisa berkecimpung di dunia tersebut seperti itu. Aduh keren banget. Ini karena bicara sejarah, bicara tadi kearsipan, kemudian penelitian. Aduh saya nggak bisa nahan diri nih untuk nanya Karisal secara pribadi sebagai mahasiswa sejarah khususnya Asia Tenggara tentang salah satu program di Kabar Kampus nih kita kan ada Free Palestine Network nih. Saya mau tanya nih tentang sama Kak Rizal tentang pandangannya mahasiswa sejarah Asia Tenggara nih tentang Palestina gimana Kak? Boleh Oke. disampaikan sedikit nggak? Oke, karena saudara-saudara kita di Palestina sampai sekarang masih berjuang dengan apa namanya kemerdekaan mereka, dengan kebebasan mereka untuk mendapatkan kembali tanah mereka, untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka, saya percaya bahwa semua eh, semua orang, bukan cuman orang-orang sejarah aja ya, semua orang seharusnya memberikan support dan dukungan kepada Palestina seperti itu. Terlepas di apapun agamanya, apapun rasnya, apapun apanya etnisnya, saudara kita yang ada di Palestina. Nah, kalau kita bicara dari sudut pandang sejarah mungkin sedikit ya, karena sebenarnya kan konflik antara Israel dengan Palestina itu kan juga terjadi karena akibat campur tangan pihak asing yang kami sebut adalah British atau Inggris. Yang mana mereka meninggalkan konflik tersebut dan sampai sekarang pun itu berujung kepada banyaknya korban dari Palestina. Dan tentu harusnya kita sadar bahwa apa namanya kolonialisme itu tuh bukan sesuatu yang baik buat semua negara, apalagi untuk Palestina ini. Jadi apa namanya seharusnya semua orang memberikan tumpuan dan fokus mereka untuk memberi dukungan dan support sekecil apapun ataupun sesedikit apapun untuk Palestina seperti itu. Jadi nggak usah ngomongin agamanya apa, rasnya apa. Yang penting kita memberikan dukungan eh, dengan berbagai platform ataupun apa yang kita usahakan, mungkin materi, mungkin usaha, mungkin tenaga dan sebagainya. Oke, wow keren banget. Aduh, seneng banget bisa ngobrol panjang sama Karisal malam ini, apalagi sampai bahas Palestina. Kadang-kadang ya kan gitu ya, nggak bisa membohongi hati kita, hati Betul. kecil kita sebagai manusia yang melihat saudara kita di sana. Terakhir Kak, terakhir Hmm, sekali terkait untuk podcast kita malam ini. Apa yang Karisal mau sampaikan kepada penonton kita eh, sebagai closing statement di podcast kita hari ini. Silakan oke. Kak. Pertama, terima kasih sudah mengikuti podcast kali ini dan juga terima kasih sudah mau mendengarkan cerita-cerita dari saya pribadi tentang lika-liku kehidupan kampus di Malaysia, di Pulau Pinang, dan juga hingga tadi kita membahas tentang program-program program-program yang saya ikuti di Malaysia dan juga apa namanya mata kuliah yang saya ambil sampai bahas Palestina. Saya harap siapapun yang menonton ini, siapapun yang apa namanya memberikan fokus kepada apa namanya podcast ini mungkin ya, saya harap bisa mengambil hikmah dan manfaat yang banyak. Dan semoga juga apa yang kita bicarakan ini juga memberikan kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Terus apa namanya mungkin eh, yang kita bicarakan saat ini mungkin sangat singkat, cuman semoga bisa memberikan pandangan yang luas kepada siapapun yang menonton, baik itu mahasiswa ataupun calon mahasiswa, untuk mengetahui tentang kehidupan kampus yang ada di Malaysia, yang ada di USM khususnya, sehingga mungkin kalau berminat untuk join atau untuk apply di USM itu sangat terbuka untuk apa namanya, untuk mencari tahu lebih lanjut seperti itu.
Kak Rizal siap mendampingi kalau ada yang apply ke Insya sana ya. Allah. Siap. Baik. Kak Rizal terima kasih banyak atas waktunya, atas berbagai inspirasi yang sudah disampaikan untuk para penonton Kabar Kampus keliling dunia. Terima kasih telah mendengarkan episode perdana kita kali ini bersama Kakak Rizal Rahmanto dari USM. Jadi saya mungkin akan menutup kegiatan kita atau podcast kita malam ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Rizal. Terima kasih untuk segala inspirasinya. Sebelum saya tutup, satu saya mau menyapa teman-teman PPI dari seluruh dunia kalau nonton podcast kita ini. Anda juga dapat berbagi cerita kepada banyak orang di podcast kami ini, dan untuk itu silakan menghubungi kami di berbagai media kabarkampus.com. Baik, jangan lupa juga menyaksikan episode-episode Kabar Kampus Keliling Dunia selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.